Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5 IAIN Palangkaraya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi agama kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Surawan MSI. Kali ini saya akan membahas materi tentang Islam dan moderasi beragama. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu moderasi beragama? Yuk kita simak penjelasannya. Islam dan moderasi beragama. Pembahasan yang pertama yaitu makna moderasi beragama. Dalam bahasa Arab, moderasi sering diistilahkan dengan kata wasat atau wasatiyah, sedangkan orangnya disebut wasit. Nah, wasit ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki 3 pengertian. Yang pertama, penengah atau pengantara, yang kedua, pelerai, dan yang ketiga, pemimpin dalam pertandingan. Moderasi bisa dikatakan sebagai identitas bahkan esensi ajaran Islam, di mana sikap moderat ini sebagai bentuk manifestasi ajaran Islam rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi segenap alam semesta. Jadi, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrim dalam beragama, guna menjaga kerukunan umat beragama di setiap daerah multiagama di Indonesia. Setelah mengetahui makna moderasi beragama, selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai moderasi beragama. Nilai moderasi beragama menurut Kementerian Agama yang dicanangkan dalam RPJMN 2019 sampai dengan 2024 menekankan pada nilai adil dan seimbang. Muhammad Hasyim Kamali menjelaskan prinsip keseimbangan, balance, dan adil justice dalam konsep moderasi berarti bahwa seseorang tidak boleh ekstrim pada pandangannya, melainkan harus menemukan titik temu. Nilai moderasi beragama, selain adil dan seimbang, juga menuntut adanya kesederhanaan, persatuan, dan juga persaudaraan. Nilai moderasi dalam Islam dijabarkan oleh Nur dan Mukhlis memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama tawasud, mengambil jalan tengah, yang kedua tawazun, berkeseimbangan, i'tidal, lurus dan tegas, tasamuh, toleransi, musawah egaliter, syura musyawarah, islah reformasi, aulawiyah mendahulukan yang prioritas, tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif, dan yang terakhir tahaddur, berkeadaban. Nilai moderasi dalam pendidikan menekankan tidak hanya toleransi, namun berkaca pada ciri-ciri moderasi yang menjadikan Islam sebagai role model dalam moderasi beragama. Selanjutnya, permasalahan Islam dan moderasi beragama. Dalam konteks beragama, memahami teks agama saat ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama ke dalam 2 kutub ekstrim. Yang pertama, terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali akal, pikiran, atau nalar. Kutub ini sering disebut dengan golongan konservatif. Kutub ekstrim lainnya, yaitu liberal, terlalu mendewakan akal pikiran hingga mengabaikan teks agama itu sendiri. Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleransi dalam perbedaan, keterbukaan menerima keberagaman baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Seruan untuk terus menggaungkan moderasi, mengambil jalan tengah melalui perkataan dan tindakan, tidak hanya menjadi kepedulian pelayan publik seperti penyuluh agama atau warga Kementerian Agama, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia dan juga seluruh umat manusia. Next, Islam Nusantara adalah Islam yang lahir dan tumbuh dalam balutan tradisi dan budaya Indonesia. Islam yang damai, ramah, dan toleran. Islam Nusantara berdiri di antara 2 paham yang berseberangan, yaitu liberalisme dan fundamentalisme. Paham fundamentalisme akan melahirkan tindakan yang radikal, sementara itu paham liberalisme akan melahirkan tindakan yang bebas dan keluar dari norma hukum yang berlaku.
Moderasi Islam adalah salah satu karakteristik Islam yang membedakan dengan agama-agama lainnya. Islam di Indonesia sendiri memiliki 5 karakteristik yang membedakannya dengan Islam Arab maupun Islam lain di dunia. Yang pertama yaitu kontekstual, yaitu Islam dipahami sebagai ajaran yang dapat disesuaikan dengan keadaan zaman. Yang kedua, toleran. Islam Nusantara mengakui segala bentuk ajaran Islam di Indonesia tanpa membeda-bedakannya. Yang ketiga, menghargai tradisi. Yang keempat, progresif, yaitu pemikiran yang menganggap bahwa kemajuan zaman sebagai suatu hal yang baik untuk mengembangkan ajaran Islam. Dan yang kelima, membebaskan. Kelima karakteristik tersebut pada akhirnya akan membentuk sebuah ajaran Islam yang moderat, yaitu ajaran yang mementingkan perdamaian, kerukunan, dan toleransi dalam beragama tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Baik, itu dia tadi sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.